Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Suaibatul Aslamiyah selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Strategi. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Implementasi Strategi mengenai isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, RNM, dan juga SIM. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu saya Afikur Rahma Aulia Agustina dengan NIM 2003012223. Yang kedua ada Anis Zulia Sasmita dengan NIM 2003012225. Dan yang ketiga ada Heni Kurniawati dengan NIM 2003012230. Masuk ke pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan materi tersebut mengenai implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberhasilan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personelia, manajer staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi pemikiran yang berasal dari perumus strategi tersebut. Manajer dan karyawan tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis, mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara lama. Selanjutnya ada permasalahan pemasaran terkini. Pemasaran lebih mengenai membangun hubungan antara dua arah dengan pelanggan daripada hanya menyampaikan informasi kepada pelanggan mengenai sebuah produk atau layanan. Pemasar saat ini harus membuat pelanggan mereka terlibat dalam situs perusahaan mereka dan meminta saran dari pelanggan dalam rangka mengembangkan produk, layanan pelanggan, dan gagasan-gagasan. Selanjutnya ada segmentasi pasar. Digunakan dalam pengimplementasian strategi-strategi, khususnya perusahaan-perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena setidaknya terdapat 3 alasan utama. Yang pertama, strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diverifikasi dibutuhkan peningkatan penjualan dari adanya pasar dan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi misal, distribusi misal, dan iklan massal tidak diperlukan. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauruan pemasaran atau marketing mix variable yang terdiri dari produk, distribusi, promosi, dan juga harga. Selanjutnya ada pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Langkah selanjutnya adalah menemukan hal yang pelanggan inginkan dan harapkan. Dari sini banyak riset dan studi yang memperlihatkan perbedaan besar antara definisi layanan dan peningkatan pentingnya aktivitas-aktivitas menurut konsumen dengan bagaimana produsen mengartikan makna pelayanan tersebut. Ada juga beberapa aturan untuk menggunakan produk sebagai sebuah alat implementasi strategi yakni sebagai berikut. Yang pertama ada mencari lubang atau ceruk kosong.
Bisa disebut juga peluang strategi terbaik, mungkin juga sebuah segmen yang belum terlayani. Yang kedua, tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Biasanya strategi yang sukses dengan satu segmen yang tidak dapat secara langsung dipindahkan ke segmen lain. Waalaikumsalam. Yang ketiga, tidak memosisikan pada Anda sendiri dengan di tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Selanjutnya ada segmentasi. Selanjutnya ada strategi pemosisian produk yang efektif memenuhi dua kriteria. Yang pertama, hal tersebut secara unik membedakan perusahaan dalam persaingan. Dan yang kedua, membawa konsumen untuk mengharapkan layanan yang sedikit berbeda dari yang akan atau bisa diberikan konsumen. Peta pemosisian produk atau peta perseptual menunjukkan persepsi pelanggan dari berbagai automobil pada dua dimensi, dari yang mencolok, konservatif, berkelas, juga terjangkau. Peta perseptual juga dapat menampilkan poin-poin ideal pelanggan. Dari poin-poin ini merefleksikan kombinasi ideal dari dua dimensi seperti yang dilihat oleh pelanggan. Masing-masing titik mewakili satu kombinasi ideal responden dari dua dimensi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan keuangan dan akuntansi. Di sini terdapat beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan-kebijakan keuangan atau akuntansi, yakni yang pertama terdapat memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Yang kedua, yakni menyewa atau membeli aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio dividen buyout yang tepat. Yang keempat, untuk menentukan LIFO, last in first out, atau FIFO, first in first out, atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima, terdapat memperpanjang periode piutang. Yang keenam, untuk membuat satu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Dan yang ketujuh, terdapat menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Selanjutnya, mengenai cara mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Terdapat dua sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi, adalah pinjaman dan setoran modal. Analisis laba bersaham atau laba sebelum bunga dan pajak, earning per share atau EPS, atau earning before interest and tax, atau bisa disebut EBIT, adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. EPS adalah laba bersaham saat pendapatan bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Istilah lain untuk saham yang beradab adalah saham yang diterbitkan. Diketahui pula bahwa EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak. Tujuan dari analisis EPS atau EBIT adalah menentukan seluruh utang, saham, atau beberapa kombinasi dari utang dan saham yang menghasilkan nilai EPS untuk perusahaan. EPS juga merefleksikan atau bisa disebut memaksimalkan kekayaan pemegang saham melingkupi sasaran korporat. Selanjutnya, mengenai proyeksi laporan keuangan atau bisa disebut analisis proyeksi laporan keuangan project. Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam implementasi strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Jenis analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi.
Di sini terdapat 4 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi. Yang pertama, yakni menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua, menggunakan persentase dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan, atau bisa disebut cost of goods sold atau CGS, dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan. Dan yang ketiga, menghitung proyeksi laba bersih. Dan yang terakhir, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan. Selanjutnya, mengenai anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Pada dasarnya, anggaran keuangan adalah sebuah metode untuk menentukan hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan implementasi strategi dengan sukses. Bentuk yang paling umum dari anggaran keuangan ini adalah anggaran kas atau cash budget. Anggaran keuangan memiliki beberapa batasan. Yang pertama, program anggaran dapat menjadi selalu terperinci, sehingga rumit dan sangat mahal. Anggaran yang terlalu tinggi atau bisa disebut over budgeting atau kekurangan anggaran under budgeting dapat menyebabkan masalah-masalah tertentu. Yang kedua, terdapat anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Dan yang terakhir, anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika berdasarkan pada preseden daripada evaluasi periodik lingkungan dan standar tertentu. Valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis adalah hal terpenting dalam implementasi strategi, karena strategi yang integratif, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dengan mengeksekusi perusahaan lain. Strategi-strategi lainnya seperti pengunduran diri atau divestasi mungkin dapat mengakibatkan terjualnya satu divisi dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ada pendekatan pertama dalam mengevaluasi nilai dari bisnis adalah menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Nilai bersih mewakili jumlah dari saham biasa, tambahan modal di setor, dan laba di saham. Setelah menghitung jumlah nilai bersih, kurangi nilai yang sesuai untuk goodwill dan aset tak berwujud. Pendekatan kedua untuk mengukur nilai dari pertumbuhan perusahaan muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun seharusnya didasarkan pada manfaat masa depan yang dapat diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Pendekatan ketiga disebut metode rasio pendapatan harga, price earning ratio metode. Untuk menggunakan metode ini, bagilah harga pasar dari saham bisa perusahaan dengan laba tahunan per saham dan mengalihkan jumlah ini dengan pendapatan bersih rata-rata perusahaan untuk 5 tahun terakhir. Dan pendekatan keempat dapat disebut dengan metode saham yang beredar, outstanding shares method. Untuk menggunakan metode ini, cukup dengan mengalihkan jumlah saham yang beredar dengan harga pasar per saham. Yang selanjutnya yaitu permasalahan sistem informasi manajemen atau SIM. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen, Management Information System (MIS), mungkin menjadi faktor penting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan mendapat informasi yang cukup, berkoordinasi antara divisi, dan mengelola dana. Analisis bisnis. Analisis bisnis, business analytics, adalah teknik SIM yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membantu eksekutif pembuatan keputusan. Fitur kunci pembeda dari analisis bisnis adalah prediktif daripada retrospektif. Di dalamnya, fitur ini membantu perusahaan untuk belajar dari pengalaman dan untuk membuat keputusan saat ini dan di masa depan berdasarkan informasi sebelumnya. Model matematis terkait dengan analisis
bisnis yang secara dramatis dapat meningkatkan pengambilan keputusan di seluruh tingkat organisasi dan seluruh tahapan manajemen strategis. Studi case. Pertanyaan pertama, menganalisis rencana strategi yang digunakan oleh Southwest Airlines. Yang kedua, langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh Southwest Airlines berkaitan dengan penerapan strategi. Untuk pertanyaan pertama yaitu jawabannya Southwest Airlines mempunyai strategi dengan pendekatan yang no frills dan mempunyai struktur biaya operasional yang paling rendah dalam industri penerbangan domestik. Southwest dengan cepat mendominasi pasar yang dimasukinya. Menerapkan kultur komite Southwest, yaitu karyawan harus diperlakukan seperti pelanggan dan terus-menerus melayani para pekerja yang naik jabatan. Angka tersebut bisa menguatkan perusahaan Southwest. Untuk jawaban pertanyaan yang nomor 2, langkah-langkah yang digunakan oleh Southwest Airlines. Yang pertama, pendekatan yang dipakai Southwest Airlines CO adalah point-to-point atau penerbangan jarak pendek, jarak menengah, dan atau dari satu tempat ke tempat lain. Dan yang kedua, Southwest Airlines CO terus meningkatkan layanan online dan menunjukkan beberapa jasa otomatisasi. Dan yang ketiga, Southwest Airlines CO tidak melayani pemesanan tempat duduk, membayar karyawan berdasarkan perjalanan, dan tidak menggunakan bandara yang ramai. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.